شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita. Para ustaz-ustaz, guru-guru kita sering menyampaikan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi saya rasa ada satu nikmat lagi yang melebihi nikmat iman, melebihi nikmatnya Islam, yaitu nikmat Allah lahirkan Nabi Muhammad untuk kita dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah nikmat yang tidak tertandingi. Setelah kita menjadi umat Muhammad, kita percaya kepada Allah dan Rasul, di sanalah lahir nikmat iman. Kita beragama dengan agamanya Nabi kita, agama Islam, itulah nikmat Islam. Juga Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa. Pada malam ini Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kita hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Selawat beriringi salam, mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang malam ini masih kita memperingati hari kelahirannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh tabi'in dan tabi'innya, juga kepada seluruh ulama-ulama, baik itu ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin beserta ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang kita muliakan kepada Raisam, pimpinan daya kita bersama ini, Abi Fahmi beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah lipat gandakan dan Allah curahkan taufik dan hidayah kepada beliau dan keluarganya. Allah berikan beliau sehat dan istiqamah sebagaimana doa guru-guru kita tadi dalam menjalankan roda pendidikan yang ada di tempat kita. Juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh dewan-dewan guru yang membantu beliau, juga kepada seluruh santriwannya, juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh ketua-ketua, tengku-tengku haji, ibu-ibu hajjah, mudah-mudahan menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Juga yang saya muliakan, mungkin kalau istilah di Aceh ada bapak kepala desanya, imam desanya, imam dusunnya, juga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang tidak mungkin saya sebut satu demi satu. Alhamdulillah, dulu ini untuk kali kedua saya hadir di tempat ini. Dulu pernah saya pulang dari Malaysia, kebetulan saya singgah di sini. Alhamdulillah, malam ini saya bisa balik lagi ke tempat yang sama. Mungkin ini sebuah nazar daripada orang Aceh supaya sampai saya ke tempat ini. Tapi tadi disampaikan bahwa Tuku Abdul Wahid ini penceramah yang sudah dikenal seluruh Indonesia. Itu yang tukang sampaikan salah. Sebenarnya yang terkenal di Indonesia bukan Abdul Wahid, Abdul Somad. Mungkin ini salah orang.
Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini alhamdulillah tempat ini, kampung ini sangat dimuliakan oleh Allah. Ada 3 tempat di dunia ini yang cahayanya tembus sampai 7 lapis langit, yang disaksikan oleh malaikat, tidak bisa disaksikan oleh manusia, dan tidak bisa dilihat dengan alat yang sangat canggih sekarang. Tempat apa itu yang cahayanya bisa tembus 7 lapis langit? 3 tempat yang ada di dunia ini. Yang pertama, masjid. Masjid cahayanya tembus sampai 7 lapis langit. Malah di langit itu ada masjid yang namanya Baitul Makmur. Masjid yang dulu ada di dunia diangkat oleh malaikat dengan perintah Allah, sehingga diletakkan di langit, dan para malaikat melakukan tawaf di sana. Al-Masjidu Baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Maka satu tempat bila ada masjid, di sana turun malaikat. Artinya setiap masjid ada malaikat. Maka bahagialah kampung yang ada masjid. Mana yang luar biasa, di tempat kita ini ada 2 masjid. Yang satu hampir selesai, yang satu sedang dibangun. Artinya malaikat sudah turun ke tempat ini. Maka bahagialah kampung yang ada masjid. Maka kita datang ke masjid sunat memberikan salam, walaupun masjid itu kosong daripada manusia, karena di sana tidak kosong daripada 2 makhluk Allah yang lain. Yang pertama malaikat. Maka kita sunat memberikan salam ketika datang ke masjid, karena masjid itu tidak pernah kosong daripada 2 makhluk Allah. Yang pertama malaikat, yang kedua jin Islam. Jadi dalam masjid ada jin Islam. Ada orang bertanya, ada jin dalam masjid? Malah ada jin yang bangun masjid. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, pada satu hari Nabi Sulaiman ingin membangun masjid. Maka dipanggillah seluruh makhluk, waktu itu termasuk jin. Nabi Sulaiman memerintahkan jin agar menyelam ke dalam lautan untuk mengambil batu-batu yang mulia, kalau bahasa. Ternyata batu-batu mulia itu Allah simpan di dalam laut. Maka diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengambil batu yang ada di dasar laut untuk membangun masjid. Maka seluruh jin itu menyelam ke tengah lautan, lalu diambillah batu itu, dibangunlah masjid. Ternyata masjid itu hampir selesai. Tapi Nabi Sulaiman dia sadar bahwa umurnya tidak panjang lagi. Artinya dia akan meninggal. Teringatlah Nabi Sulaiman, kalau saya meninggal masjid ini pasti tidak selesai. Maka diambillah kursi oleh Nabi Sulaiman, diletakkanlah di depan masjid itu. Diambillah tongkatnya, ditanamkan di tanah, ditancapkan di tanah. Lalu Nabi Sulaiman berpegang kepada tongkat itu sampai Nabi Sulaiman meninggal. Seluruh jin-jin itu kerja siang dan malam. Setiap yang melihat Nabi Sulaiman, dia pikir Nabi Sulaiman masih tertidur. Maka jin itu kerja sampai masjid itu selesai. Ternyata begitu selesai, jin melihat Nabi Sulaiman masih dalam posisi tidur. Dipanggillah rakyat. Bahasa Aceh, kamu ini ada belah kamu, tidak kok itu aku dan kamu. Dipanggillah rakyat, lalu disuruh makanlah tongkat Nabi Allah Sulaiman. Ternyata rakyat itu makan tongkat Nabi Sulaiman hingga putus. Barulah Nabi Sulaiman tersungkur, barulah tahu iblis itu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Tapi jangan tanya padung bulu, yang katanya padung bulu, padung pun yang jauh. Yang ingin saya katakan, masjid selesai dibangun oleh jin.
Jadi jin itu dia ambil batu di tengah laut, dia bangun masjid. Beda tipis dengan jin Indonesia. Batu di masjid, dia bawa pulang bangun rumahnya sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, di depan Masjidil Haram ada satu masjid kecil, namanya Masjid Jin. Jadi di Mekah ada Masjid Jin. Coba lihat di Arab saja jin bikin masjid, tapi di Indonesia malah jin makan uang masjid. Beda-beda tipis. Maka bahagia sekali tempat ini kita punya 2 masjid. Mudah-mudahan jangan ada jin yang makan uang masjid tersebut. Mudah-mudahan kita jadi jin-jin yang seperti di Arab lah, yang membangun masjid paling kurang. Yang kedua, tempat yang cahaya tembus ke langit adalah rumah yang ada anak yatim di rumah tersebut. Dan orang yang punya rumah berbuat baik kepada anak yatim itu, maka rumah itu cahaya tembus ke langit. Maka Nabi sayang sekali kepada anak yatim, karena yang pertama beliau juga salah seorang daripada anak yatim. Maka beliau berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim dalam surga. Mana Allah murka kepada orang yang tidak mau menghiraukan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau, kata Allah, siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik, yang tidak menghiraukan anak yatim. Maka rumah yang ada anak yatim cahayanya tembus ke langit. Saya yakin 100% di tempat ini pasti ada rumah yang ada anak yatim. Rumah siapa itu? Yang jelas adalah rumah perempuan janda. Karena dia janda, suaminya meninggal, pasti kalau dia punya anak yang anaknya di bawah belum balik, anak itu pasti anak yatim. Jadi istri-istri yang meninggal suami itu namanya janda. Tapi yang ditinggal oleh suami janda juga, tapi terpaksa kita kategorikan kepada janda bolong. Jadi rumah yang ada cahaya yang tembus sampai ke langit, rumah yang ada anak yatim. Yang ketiga, tempat yang cahaya ini tembus ke langit, tempat yang ada pengajian Al-Quran, tempat-tempat yang ada pengajian-pengajian yang menyangkut dengan syariat Islam. Maka sekarang yang ada tempat itu, itulah pesantren, ataupun kalau istilah kami di Aceh, dayah. Ada orang yang mengaji Al-Quran, ada orang yang mengaji kitab-kitab yang mengkaji tentang syariat Islam. Maka tempat ini, 2 tempat sudah ada di tempat ini yang cahaya tembus ke langit, tempat pengajian Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat luar biasa abdi kita yang ada di sini. Beliau meninggalkan tanah kelahirannya, beliau meninggalkan guru-guru kesayangannya, beliau meninggalkan sanak kerabatnya di kampung halaman. Beliau hadir kemari bukan untuk mencari uang, tapi tujuannya adalah untuk mengajarkan anak-anak kita dan kita semua yang ada di tempat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya berpanjang lebar, mungkin nanti santri-santri di sini akan membawa kotak amal. Mereka akan meminta kepada kita ala kadar, tidak ala kadarnya. Sampai ala kadar, pokoknya paling burung kata ala kadar, ala Perancis lah. Setelah dibawa kotak amal itu, karena sebagaimana tadi disampaikan, yang ada cuma
kamar-kamar saja, tapi belum ada balai-balai atau tempat lokalnya untuk mengaji. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, begitu nanti tabungan amal ini diedarkan, marilah kita bersedekah. Sambil ibu masukkan sedekah ke dalam kotak amal, ibu niatkan, ya Allah, malam ini sebagai ganti saya berikan makanan kepada orang tua saya yang berada di kubur. Mungkin sudah orang tua kita sudah meninggal. Jadi bahasa Aceh gantol ibu saboh. Ganti ibu memberikan makanan ayam penyet satu kotak, dan itu tambah es campur satu, supaya jangan BU bahasa Aceh. Bahasa Indonesia aku dah terbaik apa masih begitu ini. Aku mau bangai kau ini, supaya jangan enak kota itu jangan. Nah, jadi ayam penyet sama es campur, ibu kira-kira lah berapa? Nah, paling kurang kalau ibu kita, kalau kita makan ayam penyet sama es campur, paling kurang saya rasa kalau di Medan 30.000 lah. Nah, jadi kalau mamanya saja meninggal 30.000, kalau ada bapaknya lagi berarti dua meninggal 60. Kalau sempat suami meninggal berarti tiga makan 100 lah. Kalau ada anak lagi yang meninggal berarti maju lah. Sajalah 2.000, masukin 2.000 ke kotak amal, minta surga sama Allah. Surga itu mahal, bukan 2.000. Nah, kayak ini lagi ya, kita yang meribay Allah, kita mau surga sabok keluarga, meribay. Yang disebut malaikat Aceh, jadi malaikatnya dia bahasa Aceh disebut kayak Liman. Hotelnya komandan santri dah bawa terus hasilnya atau kotak amalnya udah bedakan aja, nggak apa-apa. Coba orang-orang haji kadang diradian itu kita temu kelompeng. Ibu bapak yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat kelebihan tempat pengajian kita ini. Kita berbicara sebelum cerita Maulid Nabi. Sebenarnya saya ingin berbicara panjang malam ini, tapi waktu kita singkat sekali. Dalam sebuah hadis, "Idza marra muta'alim ala qaryah yarfa'ullahu al-'adaba 40 yawman min maqabiri tilkal qaryah." Iza marra muta'alim, apabila lewat anak pengajian, seorang anak yang belajar ilmu agama lewat saja ala qaryah, di satu kampung, yarfa'ullahul adaba 40 yauman, Allah mengangkat azab 40 hari, min makabiri tilkal qaryah, daripada kubur-kubur yang ada di kampung tersebut. Masya Allah. Itu gara-gara orang, anak-anak yang belajar pengajian, anak-anak yang baru belajar saja lewat di satu kampung, Allah pindahkan azab 40 hari daripada kubur-kubur yang ada di kampung tersebut. Coba kita bayangkan di kampung kita ini, bukan hanya sekedar lewat, tapi mereka tinggal di sini. Mereka belajar di tempat ini. Masya Allah. Kalau kita bisa kita lihat itu orang-orang yang ada di kubur, mereka gratis diangkat azab. Sekali lewat saja bisa 40 hari Allah pindahkan azab. Apalagi mereka ngaji di sini, mereka tidak pindah-pindah. Masya Allah, yang di kubur itu tenang semua. Oke, kalau ada jaringan wifi di sana, mereka main Facebook tunggu kiamat. Begitu hebat ada orang yang mengaji. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, coba kita lihat, ini kelebihan guru kita malam ini.
Sebenarnya saya agak grogi. Yang pertama saya disuruh ceramah di depan guru-guru saya semua ini. Yang kedua, memang bahasa Indonesia saya di sana jarang bahasa Indonesia. Nah, coba lihat. Seorang ayah meninggal. Seorang ayah meninggal yang wajib memandikan ayahnya, yang wajib mengkafankan ayahnya dan menyalatkan dan menumbuhkan ayahnya adalah anaknya. Tapi ternyata begitu ayah kita meninggal hari ini, anaknya ada. Tapi yang kita telepon, yang kita panggil imam, ya kan Bu? Kan imam yang kita panggil. Sebenarnya yang meninggal itu ayah siapa? Ayah Pak Imam atau ayah kita? Ayah kita yang meninggal, tapi kenapa kita panggil Bapak Imam? Maka Bapak Imam itu bagus sekali akalnya, cukup gak kayak bingung. Berapa harus kita bayar imam itu karena dia mau menanggung dosa kita? Bila anaknya tidak mau memandikan ayahnya, tidak mau mengkafankan ayahnya, tidak mau menyolati ayahnya, dosa adalah anaknya yang tanggung. Tapi ternyata semua itu dilakukan oleh imam. Tapi berapa yang kita bayar kepada imam yang telah menanggung dosa kita? Oke, kalau di sini sekitar kita kasih uang 100.000, 200.000. Maka imam itu bagus sekali akalnya. Enggak apa yang bingung. Anak kita, istri kita, siapa yang wajib mengajarkan anak dan istri kita tentang fardhu ain? Sholat, bagaimana cara mengambil air wudhu, bagaimana batal sholat, cara rukun sembahyang dan sebagainya, itu wajib kepada seorang ayah. Bila itu anaknya, wajib kepada suami mengajarkan istrinya. Bila kita tidak mengajarkan istri dan anak kita, maka dosa itu terpundak kepada kita. Kayak udah putur gitu. Sebenarnya kita yang pikul, dosa itu kita yang pikul. Tidak senang di hidup dari orang senang orang aja kemana pun yang kita pilih, jualan kita, bangun kita, tidur kita, semua dosa itu kita yang pikul. Bila anak dan istri kita tidak ajarkan. Tapi ternyata anak kita bawa ke pesantren, diajarkan oleh guru kita. Kalau istri kita pun datang ke pesantren, diajarkan oleh guru kita. Maka alhamdulillah kita yang jualan sudah tenang dosa. Besarkan efeknya itu kayak tadi. Tidak apa-apa. Ini sholat nanti kalau tengah malam panas. Maka dengan diajarkan oleh guru kita, artinya dosa kita sudah terpindahkan. Kada taih malam hangade dosa kita jualan, tidak lagi dosa anak kita dan istri kita karena sudah dipindahkan oleh guru kita. Masya Allah, luar biasa pukul luar biasa ada muda Pak itu malah ya tengkok buat aja. Ya, tahan seluruh dosa kita dipindahkan oleh guru kita karena mau mengajarkan anak-anak kita. Berapa harus kita bayar dosa kita yang seharusnya kita tidur lebih lama di neraka, tapi sudah dipindahkan oleh guru kita. Masya Allah, berapa harus kita bayar? Kita sudah diringankan. Andai kata kita masuk ke neraka, sudah diringankan oleh guru kita. Masya Allah. Wajarkah kita bayar per bulan 100.000? Wajarkah kita bayar 1 juta dosa kita dalam neraka sudah diringankan gara-gara guru kita mau mengajarkan anak dan istri kita? Wajar 100.000? 1 juta saya rasa tidak wajar. 1 juta kita berikan belum wajar.
Tapi ternyata kadang 30.000 satu bulan diminta kepada kita. Kalau bahasa Aceh kage taruh pahang jo babah pun. Ini kata Syah kepada pun. Anu jo anak kaki di mulut babi. Kayak anak ayam di mulut babi. Ya kan, payah kan. Maka ini yang dimuliakan Allah, luar biasa guru kita mau menanggung dosa-dosa kita, mau beliau pindahkan dosa yang ada pada kita dengan berkat mengajarkan anak-anak dan istri kita. Insya Allah. Maka tempat ini saya ulang kembali, luar biasa. Ada masjid, ada anak yatim, dan ada balai pengajian atau wilayah pesantren. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam waktu singkat kita akan berbicara tentang Maulid Nabi sedikit. Dia dah pegang kelebihan pesantren, cikalam daya aku dah pegang. Kita buka minyak untuk dalam. Aku lagu minyak kat dalam. Kelebihan Maulid yang kita peringati, kita jangan cerita lagi tentang lahir Nabi, tapi kita lihat apa kelebihan memperingati Maulid. Biasa Maulid ini seperti ini yang ada di Aceh. Di Aceh sampai 4 bulan Maulid. Ini sudah merembet ke Medan. 4 bulan, ini kan sudah 4 bulan kita Maulid. Mungkin kalau orang tanya Maulid apa itu? Mungkin kalau yang nggak tahu bisa kita tipu sedikit. Maulid Nabi Adam. Tapi kok cerita Nabi Muhammad, ya kan? Keluar kelebihan Nabi Muhammad yang kita cerita, karena Nabi Adam mungkin tidak seperti kelebihan Nabi Muhammad. Jadi aneh. Nabi yang pertama Allah ciptakan, Nabi Allah Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Tapi siapa lebih Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Luar biasa kelebihan Nabi Muhammad yang terakhir, ya kan? Tapi kelebihannya berada yang di terakhir. Ini sama seperti nama saya dengan Abdul Wahid dengan Abdul Somad. Abdul Wahid dan Abdul Somad dua-dua ada di Quran. Lebih dahulu Abdul Wahid disebutkan dalam Al-Quran ketimbang Abdul Somad. Di ayat kursi, di ayat surah Al-Baqarah itu ada ilahukum ilahu wahid. Lebih cepat Abdul Wahid disebutkan di Quran. Abdul Somad di penutup Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Lebih cepat disebut Abdul Wahid, tapi kelebihannya ada di yang terakhir. Di Abdul Somad. Dan ini kayak cerita Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Jadi kelebihannya ada di yang terakhir. Jadi yang pertama itu ya, biasa-biasa aja lah. Jadi Abdul Wahid biasa-biasa. Kalau mukanya mau soal tanya jawab itu sama Abdul Somad. Kalau sempat sama Abdul Wahid kan belum aja jawabnya. Apa kelebihan Nabi Muhammad? Coba kita lihat. Hari yang paling mulia di dunia ini adalah hari lahirnya Nabi. Kenapa Allah muliakan hari lahirnya Nabi? Karena Nabi kita mulia. Rupanya karena Nabi kita mulia, apapun yang menyangkut dengan Nabi kita, Allah muliakan. Satu contoh Al-Quran. Al-Quran itu mulia. Apapun yang menyangkut dengan Al-Quran, maka Allah muliakan. Kertas yang ada di Al-Quran, kertas itu mulia. Kenapa? Al-Quran mulia. Kulit lembu kulit lembu itu kita ambil kulit lembu itu, coba kita cuci bersih, kita jemur, kita jadikan lapiknya Al-Quran atau kulitnya Al-Quran. Kalau kulit lembu itu jadi kulitnya Quran, jam 3 malam orang baca Quran pasti mereka akan mencium kulit lembu tersebut. Kenapa? Karena dia berkawan dengan Quran. Tapi coba kita ambil kulit lembu itu, kita jadikan beduk, kita pegang ke tambo saja. Jam 3 malam dipukul orang. Kenapa? Sahur. Berdebang. Andai kata kulit lembu itu bisa ngomong, dia pasti akan tanya, kenapa
jam 3 mukul saya. Orang yang mukul jauh. Sahur goblok. Kenapa sahur harus pukul saya? Orang yang mukul jawab, kenapa kamu jadi kawannya bodoh? Coba kamu jadi kawannya Al-Quran, pasti kamu jam 3 malam dicium orang. Ternyata menurut kawannya, bahasa menurut non kamu. Jadi kalau kawan kita dimuliakan orang, berkawanlah dengan orang tersebut. Nah, ini kelebihannya. Satu contoh, mohon maaf, orang-orang Aceh yang ada di Medan ini, ada yang belum pernah tangannya sekalipun belum pernah dicium orang, pernah? Nah, Aceh yang hantar cium jarang tiga kok, nah, mudah sekali. Kita pulang saja ke Samalanga, di Samalanga Abu Mudi itu setiap orang jumpa dengan Abu Mudi, mereka pasti cium tangan Abu Mudi. Supaya tangan kita dicium, maka kita jalan aja di samping Abu Mudi. Kita pegang tangan Abu Mudi, pokoknya cek Abu Mudi nggak sanggup jalan lah. Kita pegang, begitu orang jumpa dengan Abu Mudi, dia cium tangan Abu Mudi, ya kita kesal. Tak kena pun balik-balik ya orang. Dalam hati ingat, mukul itu, ya kan? Kenapa kita connect dengan dia? Tapi yang takutnya besok putus connect. Tino hana kerja dengannya, jangankan tangan, orang kenal aja pun enggak. Maka supaya tangan kita dicium sama orang, aku mau hana berapa yang mau dia. Nah ini kelebihannya. Bismillahirrahmanirrahim itu sangat mulia. Undangan orang kawin tidak mulia. Undangan itu walaupun dia buat 100.000 satu lembar. Di undangan itu ada gambar pre-wedding lagi. Laki-laki sama perempuan, ya, pengantin pria dengan wanita, ada yang kamu jumpa di undangan. Undangan itu tidak mulia. Begitu dibaca hari pestanya sudah tahu, ambil undangan dia buang. Tapi coba di undangan itu kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Undangan itu tidak mungkin dicampakkan lagi, tidak mungkin diinjak-injak lagi, dan tidak mungkin undangan itu dibuang ke sampah. Kenapa? Sudah ada Bismillah. Rupanya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap yang menyangkut dengan barang yang mulia, barang tersebut Allah muliakan. Maka hari yang paling luar biasa yang mulia di dunia ini adalah hari lahirnya Nabi. Kenapa Nabi yang lahir? Karena Nabi mulia, maka kita memuliakan hari lahir Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah Ibu seumuran begini yang duduk nokatu hati, pernah kita buat maulid? Satu kali saja dalam hidup kita, maulid Abu Lahab. Pernah? Mereka minum maulid Abu Lahab. Tidak mungkin kita buat maulid Abu Lahab, karena Abu Lahab itu tidak mulia. Berapa banyak orang-orang lain tidak pernah kita adakan maulidnya, karena orang itu tidak mulia. Maka hari yang paling mulia Nabi, kita paling mulia, kita peringatilah hari lahirnya Nabi. Maka hari yang luar biasa di dunia ini adalah hari lahir Nabi. Itu buat kita umat Nabi. Tapi kalau buat Nabi kita, hari yang paling mulia di dunia ini bukan hari lahirnya. Lantas hari apa? Hari 27 Raja. Karena beliau Isra dan Mi'raj, beliau melihat Allah dengan mata kepalanya, maka itulah hari spesial buat Nabi kita. Itu untuk Nabi kita pribadi. Maka hari yang paling mulia adalah Isra dan Mi'raj. Untuk kita umat Nabi yang paling mulia adalah hari lahir Nabi. Ada orang bertanya, siapa mulia hari lahir Nabi dengan Lailatul Qadar? Jawabannya lebih mulia hari lahir Nabi. Kenapa? Andai kata Nabi tidak lahir, pasti tidak akan ada Lailatul Qadar. Maka urutan hari-hari yang mulia, yang pertama hari lahir Nabi, yang kedua hari yang paling mulia di dunia ini adalah Lailatul Qadar. Kenapa mulia Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu waruh
turun. Begitu pula di hari lahirnya Nabi, turun semua malaikat untuk memuliakan Nabi kita. Malam Lailatul Qadar juga demikian, malah ada kelebihan luar biasa. Malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, malam yang paling mulia setelah Lailatul Qadar adalah nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan amnesti, Allah memberikan pengampunan. Fayaghfirullahu ta'ala lil jami'. Allah memberikan pengampunan seluruh umat Muhammad. Man la yusyrik billahi syai'an, orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Kecuali ada beberapa golongan saja yang doanya tidak dijawab, yang tidak mungkin kita cerita malam ini karena bukan nisfu Sya'ban. Jadi malam yang mulia nisfu Sya'ban. Setelah itu malam yang paling mulia di dunia ini setelah nisfu adalah malam Asyura. Asyura adalah ke-10 daripada bulan Muharram. Di malam Asyura itu dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi di malam Asyura, di Asyura. Termasuk diantaranya alladzi taballahu fihi ala Adam. Allah terima taubatnya Nabi Adam. Wa naja Ibrahim minan nar. Allah keluarkan Nabi Ibrahim dari api. Akhraja Nuh minas safinah. Allah keluarkan Nabi Nuh dengan kapalnya. Akhraja Yunus min batnil hawa. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan di 10 Muharram. Termasuk ghufira li Daud zambihi. Allah ampunkan dosa Nabi Daud. Kasyafat dari an Ayub. Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Wa rafa'a fihi Isa. Allah angkatkan Nabi Isa. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyah. Allah angkatkan Nabi Idris pada tempat yang tinggi di langit yang keempat. Asyura 10 Muharram. Di peristiwa Muharram itu banyak sekali, Pak. Termasuk khalaqallahu Jibril. Allah ciptakan Jibril 10 Muharram. Khalaqallahu Loh wal Qalam wal Ars. Allah ciptakan Loh, Kalam dan Aras juga di 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa 10 Muharram. Maka setelah nisfu Sya'ban, malam yang paling mulia adalah malam Asyura. Setelah itu, yang terakhir malam yang paling mulia di dunia ini adalah malam Jumat. Maka disuruh perbanyak ibadah kita di malam Jumat. Kenapa? Ternyata kiamat dunia hari Jumat. Dijelaskan dalam kitab tasawuf bahwa kiamat dunia hari Jumat. Besok Minggu hari pertama diciptakan dunia. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nanti ada 5 hari lagi. 5 roti agro-agro ini. Kiamat hari Jumat. Tapi tidak dijelaskan Jumat yang mana. Boleh jadi Jumat depan atau depan lagi 2021 atau 22, boleh jadi kapan. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Tapi kiamat hari Jumat. Maka dijelaskan dalam kitab, setiap malam Jumat dunia dan isinya semuanya gemetar. Bahasa Aceh takut. Lautan takut, gunung-gunung pada takut. Kenapa takut? Mereka takut besoknya hari Jumat kiamat. Maka setiap malam Jumat isi dunia ini takut dan gemetar, kecuali yang senang, yang model ini. Model-model kita lah. Kalau ditanya malam ini apa? Kamis, malam besok Jumat. Yes. Yang yesnya hanya dilatih. Mungkin kalau kita buka kepalanya, dalam kepala itu bukan otak, salah-salah celana kolor di sana. Maka urutan malam-malam yang mulia itulah. Maka yang paling mulia malam lahir Nabi. Kita kembali ke cerita Nabi tadi. Rupanya kelebihan Nabi Muhammad ini mulia. Apapun yang menyangkut dengan beliau dimuliakan Allah. Rambut beliau mulia, sampai hari ini masih orang berebutan ingin mencium rambutnya. Sorbannya beliau mulia, dengkul mulia.
Air liurnya mulia, lumpur mulia Nabi, badai Nabi mulia, tempat Nabi mulia, kuburan Nabi mulia. Seluruh yang ada pada Nabi sampai kencing dan beraknya pun Allah muliakan. Yang mana? Pada teknik mulia. Mungkin itu. Orang yang baca alam kali mungkin di sini ada diajarkan. Tidak kalian alam kali yang baca. Kalau bahasa Aceh begini, nedoi bekas santan menantau lantang percaya. Artinya beliau berak dan kencing tidak ada bekas. Kenapa tidak ada bekas? Begitu beliau kencing, kencingnya ditelan oleh bumi. Beliau beol, bahasa sekarang beliau berak, beraknya pun ditelan oleh bumi. Kenapa? Allah muliakan. Jangan sampai setelah beliau berak, sudah beliau lewat orang lain di belakang, orang lain akan bertanya pada kawannya, ini berak siapa? Kepoe, urut Nabi. Rupanya sampai jangan orang tahu beraknya, maka begitu beliau berak ditelan oleh bumi. Masya Allah, begitu hebat Nabi kita. Beda dengan kita setelah berak mungkin kita tawarkan sama ayam, kita penyung kita kurang jadian. Pada bapak itu ya makin anjing aja tidak mau. Maka luar biasa Nabi kita, bersama luar biasa. Maka memuliakan Nabi. Seorang ulama bernama Imam Yafi'i Yamani, beliau berkata, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a ta'aman wa akhla makanan wa amala ihsanan wa sara sababa li qiraati maulidir rasul ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as sadiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im." Siapa saja menjamaah maulidin Nabi, siapa saja yang mengumpulkan saudara-saudaranya ikhwanan pada maulid Nabi, dapat apa ujung dari ibu ujung dari nyonya, kayak kita yang ada di tempat ini, kita kumpulkan menjamaah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, saudara-saudaranya dikumpulkan. Wahaya ta'aman, dan kita sediakan makanan. Wa akhla makanan, dan membuat tempat. Ya, ini juga tempat, kita buat tempat, tenda dan sebagainya. Wa akhla makanan. Wa amala ihsanan, dan kita berbuat kebaikan. Maka dengan berkumpul ini kita buat kebaikan, artinya bukan datang kemari untuk bertengkar, mencari musuh dan sebagainya. Wa akhla makanan wa amala ihsanan wa sara sababa li qiraati maulidir rasul. Dengan berkumpulnya kita ini terjadilah satu sebab kita bercerita tentang Rasul, artinya tentang Nabi Muhammad. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat ma'as sadiqin, beserta para nabi-nabi. Nah, orang yang membuat ini akan dibangkitkan beserta para nabi-nabi. Wasyuhada, dan akan dikumpulkan beserta orang-orang syahid. Wassalihin, dan akan dikumpulkan beserta orang-orang yang saleh, yang luar biasa. Wa yakunu fi jannatin na'im, tempat mereka itu adalah dalam surga, jannatun na'im. Maka rupanya kenapa orang mau berbuat maulid? Rupanya di depan hadiah yang luar biasa, nah surga. Maka murah sekali surga itu. Ternyata apa yang ada di akhirat murah. Murah yang ada di akhirat. Satu contoh kendaraan. Kita beli satu mobil mewah di Medan. Apa yang paling mewah? Alfa. Itu kualitas baru. Orang Indonesia yang wajah itu ada menyebutnya, yang tengah mendak lebih dah, yang tengah mandi lebih di, yang haitin tengah lebih dah lebih di, luncok lebih dulu.
Ya sama Indonesia lagi. Kata Ustaz, saya kembali. Ini gitu. Saya bilang, Muka yang Medan hembung. Diduduki. Kalau gitu lagi beda. Diduduki itu ketemu gitu, hanya bintang lah. Kalau kata yang tanya orang orang terus. Coba lihat. Kita beli sebuah mobil Alphard. Berapa orang yang bisa duduk di dalam Alphard? Kita beli satu mobil mewah Lamborghini Lamborghini. Berapa harga Lamborghini itu sampai miliaran. Tapi berapa orang yang bisa duduk di dalamnya? Mungkin hanya 4 orang. 4 orang harganya miliaran. Itu kendaraan dunia. Beda dengan kendaraan akhirat. Kita ambil uang 1 juta. 7 orang 7 juta. Kalau 7 juta kita beli 1 lembu. Kalau di Aceh itu dapat bagi 7 juta. Atau paling kurang, jangan kita bilang 1 juta, 2 juta lah 1 orang. 7 orang 14 juta. 14 juta kita beli lembu 1 dapat ya. 14 juta. Kita potong lembu itu 7 orang. Kita kurban. Kita potong lembu itu untuk kurban. 7 orang. Artinya 1 lembu 7 orang bisa kita naik di akhirat. Padahal cuma 14 juta, tapi bisa 7 orang naik. Harga Lamborghini miliaran, 4 orang bisa naik. Kan lebih murah kendaraan akhirat ketimbang dunia. Malam ini andai kata kita menghabiskan uang 15 juta, taruhlah 15 juta. Tapi wayakumu fi jannatin na'im, tempatnya di surga dan naik cuma 15 juta, 1 kampung masuk surga. Kita ambil uang 15 juta malam ini, kita beli toko 1 di Medan, tak dapat. Dapat uang 15 juta, dapat toko di sini? Enggak dapat bro. Tunggu kami dari situ. Anda belum apa dia dengan bro itu. Bro, aku yang bro itu. Udah kuat kayaknya orang tua Aceh, jadi dia. Kan? Ternyata harga surga itu murah, tapi payah kita mau. Harga kendaraan akhirat murah, tapi ternyata payah kita mau. Ya, maka hadirin yang berbahagia. Nah, ini kesempatan kita. Di tempat ini masih dibutuhkan. Nah, tempat pembangunan agama berlomba-lomba, insyaallah. Berlomba berwakaf. Jadi memindahkan rumah malam yang kena peng ke duduk dan apa apanya. Uang yang ada itu sudah tidak tahu harus bawa kemana nanti. Kenapa kita sibuk dengan mencari uang itu? Walaupun lebih ironis itu kalau tidak pensi, kamu hanya kita peng kita tidak mau mencoba. Pernah ada kejadian baru-baru ini daerah Aceh Utara. Daerah Aceh Utara pada satu malam saya pulang ceramah, saya dihadang oleh seorang pemuda, anak muda. Nah, dia panggil saya, Ustaz, tunggu, kalau bahasa kami di Aceh, tunggu, tolong berhenti sebentar. Setelah itu dia ngajak minum sama saya, minum ngopi. Rupanya begitu dia ngopi, dia bukalah HP, dia nampakkan bahwa apartemennya yang ada di Jakarta. Di rumah apartemen Mbak Lulu, ada kolam renangnya lengkap, dan kedai-kedainya cukup banyak, warungnya yang ada di Jakarta, termasuk mobilnya di Jakarta sebagaimana saya katakan tadi, Lamborghini motor. Dan di Aceh Utara cukup banyak kedainya, malah di Malaysia, di Malaysia ada kedai Aceh Mutua. Kalau yang sering ke Malaysia mungkin tahu, dia bilang Aceh Mutua itu punya saya. Dia nampakkan hartanya, malah ada bekonya, motor beko walat berat, baru dia beli 1 miliar lebih, entah 1,6 miliar dia nampakkan sama saya. Rupanya dia mengatakan pada saya, ini semua tentu peng sabu-sabu. Ini semuanya uang sabu-sabu yang saya beli. Dia nampakkan mobilnya semua, ini semua uang sabu-sabu, tapi dia cerita sama saya, Tengku, kemana saya harus pergi? Hanya itu hoja ini. Sampai dia cerita, malam kemarin saya tidur di kuburan ayah saya.
Saya berbicara dengan ayah saya, lung pudah bak kuburan ayah lung, ayah ho lung jak lung, kemana saya harus pergi? Maka dia mengadu pada saya, dia nangis, hartanya yang begitu banyak, dia tidak tahu harus dia kemana. Malah saya ditawari beko satu, beko dia bagus, beko nanti kau berani dulu, lung jauh le lung, ho kubah, itu dia nak ho bang boh dia, beko dia kasih. Ya, rupanya dia hampir stres, hidupnya udah stres. Aneh ho. Malah dia bilang, dia berikan air saya, dia bilang, "Tunggu jangan ragu minum aja, ini bukan uang sabu-sabu, ini uang halal." Dia bilang. Itu ini tapi waktu berpisah dia bilang, "Lu hanya baju sedekah sama ibu. Saya nggak kasih sedekah sama ibu. Insya Allah akan saya cari uang yang halal, saya akan berikan ke sedekah ke." Nah, dia nangis sampai setengah malam ngedon, butuh baru. Yang paling sedih saya, dia bilang begini, "Tengku, tolong saya ini Tengku angkat sebagai jadi adik Tengku. Ngangkat dong dia adik dong. Dan satu lagi saya minta, kalau saya meninggal nanti tolong Tengku hadir. Insya Allah." Itu home deh hawa ini nanti hewan mengayu. Udah. Jadi jangan sampai begitu kita kejadian. Jangan cari uang luar biasa sehingga kita tinggalkan kampung halaman, tapi kita lupa kepada kampung kita yang satu lagi di akhirat. Maka kesempatan yang ada di Medan, tanamkanlah kemusyrifah tempat nabuai dan yang mampu nupugat balai. Tolong nupugat balai urace, nupugat balai bota-bota. Menyahai nupugat balai, memikir nang balai nukirim. Membantu. Kak, sini kalian malamnya kita berbuat maulid. Nggak ada jauh-jauh lagi. Itu kan grogi gua gue. Tak bukan nabi gua. Tak pun itu. Orangnya urung gue sama lain yang tak boleh juga pengontrol. Tak kena al-mawam itu pinang tu tadi. Tapi aku mah yang hidup gue. Awak daya lucu dulu. Tapi punya corona kan, pakai masker dan kopiah ke corona. Ini coronanya buat mahal tu. Mahal di Aceh, seluruh Aceh, bangsa Aceh pun semua takut sama mahal. Tapi mahal itu tidak jelas. Mereka kita bak Google, ikut cara Google. Tapi sudah terlanjur takut. Kita corona ini juga sudah terlanjur takut. Ya udahlah, corona, batuk di corona, demam di corona, sesak nafas di corona. Yang kurang mupok hendak corona itu. Kayak Bu, coba kita lihat ya benar dakwah. Itu orang negara. Beda ceramah di Aceh dengan di Medan. Di Medan 1 jam itu udah lama kali. Kami di Aceh kalau 1 jam ceramah berkah ini. Coba ya, saya di masjid baru mengajar di meninggal di gunung. Kalau di Medan mungkin setengah jam selesai. Maka Abdul Somad dalam lama ceramah yang terakhir Abdul Wahid. Di dalam kitabnya Ayatul Talibin ada sebuah cerita tentang orang yang memperingati Maulid. Dulu di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda miskin. Kalau bahasa kita pekerjaannya mocok-mocok lah. Kalau bahasa kita di Medan ini kadang-kadang mulung, tak jelas pekerjaannya. Dia miskin. Tapi si pemuda ini setiap datangnya bulan Maulid, mulailah dia berbenah. Yang membersihkan dirinya, kalau bahasa kita, kalau rambutnya sudah panjang dia potong rambutnya, begitulah. Kalau kukunya memang kotor dia bersihkan kukunya. Jumlah sedekah, itu betul. Jadi jumlah sedekah ini bukan pengumuman dari keluarga. Jumlah sedekah malam ini 5.645.500. Ini berkuih kopi. Kamu lihat ni, ada lagu ini berkuih. Ini ada lagu.
lanjut umur tuh lagi udah muncul dah. Dan rupanya si pemuda ini setiap datang bulan Maulid dia pakai pakaian yang agak bersih. Kalau menurut dia itu agak barulah pakaiannya. Walaupun tidak pakaian baru, tapi itu yang dia miliki yang paling bagus, itu yang dia pakai setiap Maulid. Dia membersihkan dirinya. Kalau bahasa kita dia kenduri, walaupun tidak kendurinya besar. Paling kurang dia mengajak kawannya ke kedai kopi, ngopi saja. Begitulah kira-kira, karena dia tidak punya uang. Sambil dia berikan minuman, ngopi sama kawannya, tapi selalu niat dalam hatinya apa yang diperbuat itu untuk membesarkan hari lahirnya. Ternyata pada satu hari meninggallah si pemuda ini. Begitu pemuda ini meninggal, tidak satu pun masyarakat yang datang untuk melakukan fardu kifayah kepada pemuda ini. Artinya tidak ada yang menyolati, tidak ada yang memakamkan, memandikan dan sebagainya. Ternyata mayat pemuda ini sudah setengah hari tidak ada yang datang. Terdengarlah satu suara yang menggema di angkasa. Ada suatu suara yang sangat besar di langit. Suara itu berbunyi begini. Ya ahlul basar, wahai ahli negeri Basrah. Ternyata kejadiannya di negeri Basrah. Ibu tahu negeri Basrah? Bu, tahu negeri Basrah? Lewat pangkalan Berandang belok kiri. Ada rupanya masalah bidang. Ya ahlul Basrah, ihtaru washhadu janazati wali min awliyaillah fa innahu asib indi. Wahai ahli negeri Basrah, ihtaru, hadir olehmu, washhadu, saksikanlah olehmu, janazati, seorang jenazah, wali min awliyaillah, dia adalah wali daripada walinya Allah. Fa innahu azim indi, dia sangat mulia di sisiku. Itu suara yang menggema di angkasa. Seluruh ahli negeri Basrah berhamburan ke jalan. Semua keluar, mereka lihat ke langit. Ternyata apa yang mereka lihat tidak nampak, hanya mereka mendengar suara saja. Sehingga seluruh ahli negeri Basrah ketakutan. Mereka mengambil mayat pemuda tersebut lalu dimandikan, dikafankan, disalatkan, lalu dikebumikan sebagaimana manusia biasa. Setelah itu, setelah mereka melakukan fardu kifayah kepada pemuda tersebut, nanti malam seluruh negeri, ahli negeri Basrah itu, seluruh masyarakatnya, semua mereka bermimpi dengan mimpi yang sama. Bangkapong nandro, wakannya menumpo, sapan numpo, sama semua mimpinya. Andai kata dikala itu ada yang beli togel, semua kena. Kemudian lu tak buntut, kayak itu makin kalau pun. Toke kayak itu, mantum sapan numpo, semua mimpi. Apa yang mereka mimpi? Ternyata seluruh ahli negeri Basrah itu melihat dalam mimpinya si pemuda yang meninggal itu berada di tempat yang sangat luar biasa. Berada di istana yang mewah, pakaiannya begitu hebat, makanannya sangat lezat, baunya begitu wangi. Ternyata seluruh masyarakat dalam mimpi itu bertanya kepada pemuda tersebut, ya fata, bimana hadhil fadilah, wahai pemuda, dengan apa engkau dapatkan kelebihan yang seperti ini? Sambil tersenyum pemuda itu menjawab, bitakdimin maulidin Nabi, dengan membesarkan maulid Nabi. Dan perayaan mulut bertanya. Seluruh masyarakat itu juga bertanya dalam mimpi, kaifa takdim, bagaimana cara engkau membesarkan maulid Nabi? Si pemuda itu menjawab, bitajammali
dengan bersolek, dengan mempercantik diri. Ternyata di kala maulid datang dia berhias dirinya karena cintanya kepada Nabi. Maka kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia besertaku dalam syurga. Itu hias bro, mantan galak ke malu. Malam ini bapak yang hadir kemari, ibu-ibu yang datang kemari, pakai baju yang bagus, nutup baju lagak. Aku tahu. Tolong. Belum dikenal. Bukan. Kita pakai baju malam ini karena maulid Nabi. Tak raya kata perayaan maulid Nabi, kita membesarkan maulid Nabi. Ternyata dengan senang hati, walaupun tadi diguyur hujan habis-habisan. Makanya hebat itu. Makanya kata jadi itu. Angkat sama hidung bangai dia terakhir orang itu ngomong. Berkanyas. Malam ini tidak aku lepas angin. Aku pedangin. Aku ngobrol. Kalau nggak tahu pergi kejar mamamu sana. Kalau tidak tahu, ini ada dulu. Kau kejar mamamu sana. Pasal aku pada benar. Mereka bilang saya, tapi kalau buka. Buka. Ternyata ini kelebihan Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad itu semua Allah muliakan. Jangankan ada pada tubuhnya, namanya pun Allah muliakan. Nama Nabi itu sangat mulia. Maka usahakanlah anak-anak kita, kalaupun kita punya anak di rumah, tolonglah anak yang sudah ramai kalian di rumah, beri namanya Muhammad, bukan Muhammad. Dalam semua hadis kudusi, Allah berjanji dan Allah bersumpah. Ditumpukan dalam kitab Khawaqid Durriyah. Ini aku dalam kitab pembangunan hari ini baru yang aku. Dalam kitab Khawaqid Durriyah Mataimah, mana Mataimah pun sekali dalam. Coba lihat ada sebuah hadis, ada hadis kudusi. Allah bersumpah, wa izzati wa jalali la u'azzib man tusamma bi ismika ya Muhammad binar. Demi kemuliaanku kata Allah, wa jalali, demi ketinggianku, la u'azzib, aku tidak akan mengazab man tusamma bi ismika, orang yang memberi namanya sama seperti namamu hai Muhammad, binar, dalam neraka. Ada istilah rubbanan gitu. Maka nama Muhammad sangat mulia. Maka kalau kita ada kenduri, baik itu kenduri hidup atau mati, coba hormati pindah Hawi di Aceh, ada kenduri 3, 7 dan sebagainya. Tolong panggil yang nama Muhammad satu orang untuk makan kenduri itu. Misal anak ibu, bapak, perkawinannya ada menikahkan anak, kenduri di rumah apa saja, ataupun di rapat-rapat ada rapat, tolong harus ada nama Muhammad satu di tempat supaya berkah. Tapi Muhammad tok bahasa Aceh. Artinya Muhammad toknya Muhammad kan semuanya, bukan Muhammad Yunus, bukan Muhammad Ramli, Muhammad. Nanti orang Aceh. Jadi itu ada yang siapa nama Muhammad, nak pakai itu galau. Maksudnya Muhammad yang tidak ada sambungannya, Muhammad seperti nama Nabi kita Muhammad. Maka kalau diberi nama anak Muhammad, jangan diejek-ejek, hanjing ejek, jangan ejek. Kenapa? Kenapa kita berikan nama anak kita Ibrahim? Pasti kita mengikut ada Nabi Ibrahim. Kenapa kita memberi nama anak kita Yusuf? Karena ada Nabi Yusuf. Musa, Nabi Musa. Ayub, Nabi Ayub. Kenapa kita beri nama anak kita Muhammad? Pasti orang mengikut itibak kepada Nabi Muhammad. Maka jangan diejek-ejek Muhammad. Dosa ejek Muhammad. Itu sama dengan mengejek Nabi kita. Maka ada orang Aceh dulu, begitu ada nama Muhammad, kita mah bahasa Aceh Muhammad beng tuh benda itu dia kami. Ini tolong diajarkan pada anak-anak kita, jangan ejek Muhammad. Nabi kita sangat mulia, namanya saja mulia. Maka beri nama Muhammad, bukan Muhammad. Paling kurang kalau bukan nama Muhammad itu, nama Nabi itu ada asmaul Nabi.
Ada orang bertanya, tunggu ini megah-megah mentah. Itu kan Ustaz itu kan bilang aja nama Muhammad, tapi nama Tuhan kan tidak ada seperti nama Nabi. Wahid nama Muhammad. Kasih dalam khairat wahidun sallallahu alaihi wa sallam Nabi. Betul megah lalu. Yasin nama Nabi. Ala Yasin Habibillah, ala Taha Rasulillah, Hasyir Aqib dan sebagainya, nama Muhammad. Biara, bentuk biara. Kita urut kok ganteng-ganteng ya. Cukup ganteng, tapi namanya pernah saya tanya satu orang. Saya pesawat waktu kami umrah. Transit di Kuala Lumpur. Waktu transit di Kuala Lumpur rupanya naik Arab Airline. Ada seorang pemuda di pesawat itu cukup ganteng. Saya lihat begitu pemuda itu jalan di pesawat, rupanya awak ABK lah, setelah anak buah kapal. Rupanya asal anak muda ini jalan, semua perempuan-perempuan lihat si pemuda itu. Ganteng sekali pemuda itu. Hidung mancung, hidung cukup lama. Rupanya begitu turun pesawat, saya nggak turun-turun. Saya tanya sama dia, Man ismu? Saya tanya siapa nama? Dia jawab Ilyas. Ilyas kan? Dikejut tuh. Masya Allah, orang begitu ganteng, Ilyas namanya. Di kampung saya, orang cukup jelek, Robi namanya. Johnny, tidak ujung lah. Allah, Johnny. Saya tanya, min aina, dari mana Ilyas? Madinah Munawwarah. Dia orang Madinah, Masya Allah. Saya teringat, Masya Allah, ya Allah, udah kerja pak kapai, mentong duno, ganteng, kerja di pesawat saja begini ganteng orang Madinah. Bagaimana dengan Nabi kita, ya Allah? Patiban dengan Nabi Muhammad. Nah, ini yang udah kerja, pak kapai, duno lega. Bagaimana Nabi Muhammad? Dan tuan yang ingin buat itu waran. Lo kalau rinang juga laga-laga Arab nyangkan kulinangnya dia. Ya Allah, perempuan Arab begini cantik. Bagaimana dengan Aisyah Nabi? Aisyah istri Nabi. Bagaimana dengan Khadijah istri Nabi yang luar biasa kecantikan? Yang awak Arab, awak Mekah, jiwanya dunia lega. Apalagi istri Nabi kita, Masya Allah. Ya, kalian maka kelebihan nama Nabi Muhammad. Lo sudah kelebihan Nabi Muhammad, Allah ini dakwah itu. Tidak ni normal itu jauh. Kan? Kita cerita tentang Nabi Adam tadi. Kita cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama Allah ciptakan. Manusia pertama. Begitu diciptakan Nabi Adam, ini singkat cerita, jangan tanya. Ini pasal kita dengar. Nabi Adam, Siti Hawa Allah ciptakan, lalu Allah masukkan mereka ke surga. Surga. Lalu Allah ciptakan Iblis. Nah Iblis wadahnya masih bisa masuk ke surga. Rupanya ada sebatang pohon kayu. Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah kayu tersebut. Buahnya dilarang, bukan batangnya. Baik, yang dilarang untuk memakan buah kayu tersebut. Ternyata Iblis tahu ini larangan Allah. Ternyata Iblis tidak senang melihat nikmat yang ada pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Iblis, rupanya Iblis hanya tinggal nikmat itu. Rupanya dirayulah Adam dan Hawa ini agar memakan buah kayu tersebut. Siang dan malam, anak prepenya dua Iblis. Iblisnya dalam senang hati, Iblis itu belum senang hati dia sebelum orang lain menangis. Kalau orang lain sudah menangis, dia pasti tertawa. Itu sifat Iblis. Ibu pernah jumpa poncong, Bu? Poncong? Bukan ada poncong? Poncong. Kalau belum pernah jumpa, coba ibu lihat di TV. Asal cerita horor yang ada poncongnya, pasti poncong itu yang dia datangi adalah rumah-rumah orang kaya. Ikut poncong, pak rumah orang kaya aja. Begitu datang di rumah tempat rumah orang kaya, dia gedor pintu. Yang punya rumah pasti lari, lalu buka pintu. Begitu dilihat tidak ada apa. Yang punya rumah nanya, siapa? Siapa yang gedor pintu? Rupanya udah capek nanya-nanya, gak ada yang jawab. Akhirnya pintu dikunci balik. Dari kunci pintu, rupanya dia masuk ke dalam, digedor lagi. Rupanya yang punya rumah lagi buka lagi. Siapa dulu? Ayo masuk. Ternyata nggak ada orang yang ditutup lagi. Mungkin sampai ketiga kali, keempat kali. Akhirnya yang punya rumah marah.
Begitu yang punya rumah marah, dia buka pintu. Soalnya kalau bahasa lagi, siapa ini? Pas dibuka pintu, poncong itu pas di depan pintu, dia ngejutin yang punya rumah. Begitu yang punya rumah dikejutin, kira-kira yang punya rumah gimana? Kalau tidak mati dan pingsan gimana? Pasti yang punya rumah nangis, ya kan? Tolong. Karena yang punya rumah sudah nangis, tentu poncongnya ketawa. Sambil lari poncongnya ketawa. Rupanya begitu orang lain menangis, poncongnya ketawa. Itu sifat iblis. Kira-kira di sini ada yang sifat begitu? Nah, katanya juga belum. Ada orang lain beli mobil, begitu ngatret, begitu dia ngatret, masuk paret, boom, dia dikede ketawa. Kacau. Nyanyinya dalam mati begitu poncok. Belum mati saja sudah jadi poncok. Senang melihat orang lain susah. Susah kalau orang lain senang. Maka Nabi Adam senang, iblis susah. Sehingga siang dan malam dirayulah Nabi Allah Adam. Begitu dirayu Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, akhirnya Nabi Allah Adam dan si Jawa makan buah khuldi. Karena baju buah khuldi, begitu makan buah khuldi. Jadi kalau kita lihat dari segi ini ada dua permasalahan di sini. Di satu segi buah khuldi itu dilarang oleh Allah. Tapi kalau kita lihat hikmah yang paling besar, ternyata ada hikmah Allah bukan melarang, memang ada perintah Allah untuk memakannya. Kenapa? Andai kata Nabi Allah Adam tidak memakan buah khuldi, tidak akan pernah ada dunia. Kalau dunia tidak ada, pasti tidak akan lahir Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Adam ada pada Nur Muhammad. Hancur Nabi Adam gara-gara Muhammad. Jadi ini jalan Allah buat. Juga jalan, walaupun ada sebuah larangan di sana, tapi juga ada sebuah perintah di sana. Akhirnya karena Nabi Allah Adam memakan buah khuldi ini, lalu Allah buat dunia, Allah turunkan Adam dan Hawa ke dunia. Caranya Allah pisahkan. Satu riwayat ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Di Jeddah, Jiddon nenek laki-laki, Jiddatun nenek perempuan. Nah, itulah tempat nenek perempuan manusia. Kalau bahasa kami di Aceh, nek-neng. Punya bahasa di video oleh Mayu, nanti yang bawa video. Takut kalah lagi. Rupanya Allah buat laut, karena laut. Begitu ada laut, iblis ini diturunkan oleh Allah ke dunia. Dia ke laut. Iblis laut dia. Begitu dia datang ke laut, apa kata iblis pada ikan? Wahai ikan, kalau bahasa kita, Nabi Allah Adam sudah memakan buah larangan Allah. Nabi Adam sudah dikutuk oleh Allah. Nabi Allah Adam telah dimurkai oleh Allah. Ya, pegah keburukan Nabi Adam oleh iblis, bangkut. Ternyata ikan itu rupanya artinya ini perkataan iblis ini. Maka disebarkanlah seluruh laut. Seluruh ikan-ikan yang ada di laut semua nyebar. Ini apa yang dikatakan oleh iblis. Karena ini berita ini supaya tidak lagi menyebar ke darat, bahasa lain, maka Allah ambil ikan itu lalu dipindahkanlah lidahnya. Jadi kebala kita muka syafatul qulub. Rupanya dicabut lidahnya oleh Allah. Yang jadi makhluk Allah yang tidak punya lidah ikan. Semua makhluk yang lain punya lidah. Ular sangat berbisa, tapi dia lidahnya bercabang. Lembu lidahnya sebesar sendal swallow. Semua binatang punya lidah, tapi ikan tidak ada lidah. Kalau tidak percaya, besok begitu ada orang jualan ikan, bapak panggil, nuhul mugengko, tukang jual ikan, mari kasih ikan satu yang ada lidahnya. Punya kengkot yang ada lidah, mungkin itu lebih kengkot, empang kuncok lidah kengkot.
Maka makhluk Allah yang tidak punya lidah ikan. Rupanya apa artinya? Karena ikan suka gosip, ikan suka mengumpat, maka dicabut lidah oleh Allah. Ya, galak tugas keburukan orang lain. Maka orang-orang yang sering menceritakan keburukan orang lain di akhirat akan Allah cabut lidah, tutup lidahnya. Di akhirat, di dunia Allah akan keraskan lidahnya. Kapan? Di saat mati. Mati buka lidah. Yang cukup ya. Udah untuk umum kalau di Aceh imam berpraktik la ilaha illallah. Padahal andai kata kita bisa mengucap itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang bisa mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, tempatnya adalah dalam surga. Malah ada hadis yang mengatakan bighairi hisab, tidak akan diperiksa lagi. Nyanban kelebihan orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena kita sering mengumpat, galak, tiba-tiba kesalahan kau, membicarakan kesalahan orang lain, yang lewat kena mati la ilaha illallah, terbuka mulut kita, keluar suara dari dalam mulut. Rogukul oh, dekui mumpu oh mana? La ilaha illallah. Hidayah mendadak oh. Kau bingung oh kau mau jadi mati bukan ini kan? Ini hikmahnya. Rupanya begitu Nabi Allah Adam sampai ke bumi ini, ke dunia ini, Nabi Adam yang pertama bukan tersenyum, tapi beliau menangis. Negeri Nabi Adam menangis. Bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi ada riwayat yang mengatakan hampir 300 tahun lamanya Nabi Allah Adam menangis. Ketika menangis Nabi Allah Adam, air mata Nabi Adam rupanya keluar, mengalir air mata Nabi Adam sudah bagaikan sungai, kayak laut ia mata Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan binatang-binatang, lalu binatang itu minum daripada air mata Nabi Adam. Begitu binatang itu minum, ternyata lezat sekali air mata Nabi Allah Adam. Lalu binatang itu mengatakan sesama binatang, cukup mangat iya enak sekali airnya. Ternyata begitu didengar oleh Nabi Allah Adam menganggap ini sebuah ejekan. Lalu Nabi Allah Adam melapor kepada Allah, ya Allah, ada apa Adam? Binatang itu mengejek saya ya Allah. Kenapa dia ejek? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa air mata saya enak sekali ya Allah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Adam, bukan diejek, tapi itu benar adanya. Malah bukan lebih enak di mulut mereka, tapi lezat, lebih nikmat di sisiku kata Allah ketimbang daripada di mulut mereka. Kenapa? Air mata yang ditumpahkan teringat kepada dosa. Ada 3 air yang luar biasa di dunia ini. Yang pertama, air yang luar biasa, air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Nabi kita pernah mengeluarkan air dari tangannya saat mereka setelah selesai perang. Rupanya mereka haus, tidak ada air. Di Arab itu sukar air, payah karena Arab. Maka di Arab itu sekarang air mandi itu penyulingan air laut, karena di sana payah ada air. Hujan pun jarang di Arab. 2014 saya ke Arab bersama Abu Payapasi di Aceh. Sampai di Arab saya bilang sama Abu Payapasi, udah Abu Payapasi udah. Abu, nah hujan di Arab, ada sering hujan di Arab. Apa kata Abu Payapasi? Jaring. Kalaupun ada setahun sekali, setahun sekali. Sampai saya bilang sama Abu, mau lagi hukum Abu, apa ya? Kamu alat hujan belum buka? Ya kata Abu, rupanya setelah saya katakan itu saya berangkat. Hanya lu bilang sama Abu, sih. Tapi beberapa hari kemudian hujan di Arab. Tadi 2 haji 2014 itu ada 2 kali hujan di Arab. Nah, itu uji. Padahal belum juga Abu. Belum sampai malamnya pikiran dong nyentor keramat ke Abu belum. Hanya bagus, lagi apa? Kadang nung di bawah satu. Kayak
ini belum buka ini. Hino kalau belum buka, dunia lupa itu. Ini belum buka. Ini belum kono mana? Kan? Rupanya hari ini yang dimuliakan Allah. Jadi air yang paling mulia itulah air yang keluar dari tangan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang paling mulia di dunia ini air yang keluar dari kakinya Nabi. Bukan Nabi Muhammad. Nabi mana? Nabi Ismail. Air sumur Zam-Zam. Yang ketiga, air yang paling mulia di dunia ini ada di tempat ini malam ini, tapi payah untuk keluar. Air apa itu? Air yang keluar dari mata umat Muhammad yang teringat kepada dosa. Air itu bisa mematikan api neraka, tapi payah keluar. Payah. Kini ingat ke dosa, bui cubit mata. Payah. Menurut tak tengok dia ingat ke dosa akan terklik kata cik kita game. Tengok. Oke di mana ni ikut apa nanti merayakan Tuhan tu game hotel cewek dua buat kenyalan. Orang ni ikut begini. Mak pun dah game baca betul mana ni Tuhan tu game macam. Ilmu ada tu baharan kalau kebur. Rupanya begitu kita mengingat dosa, bukan nangis malah tertawa. Maka air mata yang keluar dari mata umat Muhammad ternyata bisa mematikan api neraka. Susah bu. Coba ibu tes sekali. Pulang ke rumah nanti matikan lampu barang 20 menit, ibu ingat pada dosa sampai ibu menangis payah. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu yang nangis besar sekali, tapi bukan karena dosa, teringat yang lain. Ada perempuan yang nangis sampai jerit-jerit, buat Aceh geden-geden gitu. Laku paling. Apa yang tengok aku kayak ini? Rupanya persoalan karena lakinya kawin lain. Terus nangisnya jerit-jerit. Itu air mata yang jatuh itu ditampung oleh malaikat, tapi di saat di neraka begitu disiram oleh malaikat, bukan mati api neraka, malah api-api yang lain datang ke situ kayak pertama. Dari rute pertama. Maka 3 air. Yang pertama air yang keluar dari tangan Nabi, yang kedua dari kakinya Nabi, yang ketiga yang keluar dari mata umat Nabi. Rupanya kalau kita cerita panjang nuwete cerita. Akhirnya Nabi Allah Adam setelah ratusan tahun menangis di sana, barulah Nabi Allah Adam teringat kepada Siti Hawa. Baru teringat Siti Hawanya. Sudah lama saya menangis, kemana Siti Hawa? Baru teringat ke Siti Hawa. Akhirnya berangkatlah Nabi Allah Adam untuk mencari Siti Hawa. Suara apa itu? Suara telapak kaki Nabi Adam. Kenapa besar sekali suara telapak kaki? Nabi Adam itu besar, kakinya besar, telapak kakinya besar, ya besarkah suaranya? Kalau suaranya kecil, mungkin kuping dan ipin ya Pak. Nabi Adam itu jalan berangkat. Terik panas matahari luar biasa, pohon kayu tidak ada sebatang pun yang tumbuh, rumput tidak ada sehelai pun. Mestinya naling hanya kinok. Sungguh menggudung-gudung bahasa panas di kepala sampai tembus ke telapak kaki. Dunia ini hampa. Tapi Nabi Allah Adam jalan terus sampai akhirnya sampailah di kota Mekah. Jumpalah sebuah bukit. Teringat Nabi Adam kalau bahasa kita, kalau kita naik di atas bukit ini lebih mudah kita lihat orang-orang yang ada di sana, mudah kita lebih jauh. Naiklah Nabi Allah Adam di atas bukit itu, lalu Nabi Allah Adam berdoa, ya Allah pertemukanlah saya dengan istri saya, ya Allah Siti Hawa. Ternyata setelah Nabi Allah Adam berdoa, nampaklah Siti Hawa jauh di sana sedang berjalan. Maka bukit itu dinamakanlah Jabal Rahmah di Arab. Jabal Rahmah, Jabal artinya bukit, Rahmah kasih bukit kasih sayang. Jadi kalau orang datang ke sana, di atas bukit itu ada sebuah tubuh besar. Nah tubuh 2014 saya datang ke sana,
juga saya naik di bukit itu. Rupanya Ridwan salah naik. Artinya begini, salah naik. 2016 saya berangkat umrah beserta Ayah Chalil. Ayah Chalil, ulama yang ada di video Ayah Chalil, saya berangkat dengan beliau. Barulah saya lihat di depannya ada tangga rupanya semen. Itu tuan 2014 itu rak ikut dong. Ternyata saya naik dari belakang, tidak ada tangga, naik batu-batu besar. Ada tulisan, kalau bahasa kita pamflet, tulisannya beginilah lebih kurang, jangan corak-corek. Hai biji berhaji. Tapi ternyata begitu kita naik di atas bukit itu, di tubuh itu sudah penuh dicorek, mandu corek-corek. Apa yang mereka tulis? Mereka tulis jodoh. Yang laki-laki tulis nama perempuan, yang perempuan tulis beragam, yang Arab tulis jodoh. Itu Tuhan hanya tulis jodoh. Saya nggak berani nulis. Saya takut kalau saya tulis jodoh nanti pas di atas jodoh orang jadi jodoh saya. Enggak, sebenarnya yang diperintahkan bukan tulis, tapi yang diperintahkan berdoa. Jadi udah berdoa, antum berdoa. Itu yang laki-laki, pemuda-pemuda yang muda pasti berdoa. Ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana Tuhan. Kalau bahasa Aceh, Nabi darah baru tulung yang cantik, yang tadi, yang kaya, yang salihah. Al-Fatihah. Itu sudah mantap doa. Jadi cara kita berdoa pada Allah jangan terlampau umum dan jangan terlampau terperinci. Begitu cara berdoa. Ibu masih dengarmu? Anda dengar ya? Cara berdoa pada Allah umum saja. Dan tu apa yang kita? Mereka dan muamna Allah ya Allah dan pun lebih hidup yang hawa dan itu harus pada itu lebih Al-Fatihah. Allah memang tahu, tapi jangan begitu cara berdoa. Jangan Allah berikan saja apa yang kau mau. Aku nggak mau bilang-bilang lagi ya Allah. Maka dalam doa itu ada apa yang perlu kita? Perlu kaya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubiru ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Amin ya Allah. Kaya. Kita sakit, kita sembuh. Allahumma shfi mardi ya Allah. Menyerami ya Allah shfi mardana. Oh perlu umur panjang. Allahumma tawil umurana. Ya. Oh agar keadaan kita lebih baik nantinya. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ini mudah Allah. Oh perlu rezeki. Allahumma in kana rizqi fil ardi fa'akhrijuhu, kalau di bumi keluarkan. Wa in kana fis sama' fa'anzilhu, langit turunkan. Mudah Allah. Jadi Allah mau kita bicara. Baik berdoa juga ya Allah lebih ya Allah dengan Al-Fatihah. Itu terlampau umum. Dan jangan berdoa terlampau terperinci. Tahu terperinci? Anda dengar dulu. Karena ulang itu ya. Terlampau terperinci muno adalah ke Allah kalau bahasa Aceh adalah ke rumah Allah ya Allah. Nabi berilmu keluar rumah limong pintu limong kama pintu ba'dama dalam TV LCD merek AC LG bakul kah ya Allah merek Toshiba anin barak benar pingan tapak gajah baklah tulis mama bapak. Ini terlampau terperinci. Coba dah tulis nama papa dah. Darah baru Allah ya Allah, Nabi darah baru gulung yang tadi, yang cantik, yang salihah. Al-Fatihah. Punya terlampau terperinci ya Allah, Nabi darah baru gulung yang putih, bulangsing, hidung mancung, darah panjang, bak benih tungguna, lalat, bakunet, dengan bulan gebok manok gembur. Itu terlampau terperinci. Nah, rupanya yang muda-muda berdoanya di Jabal Rahmah begitu. Yang gadis. Yang gadis. Karena kok itu bapak itu. Yang gadis-gadis pasti berdoa begini di Jabal Rahmah ya Ilahi ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Allah.
Tapi itu belum yang ganteng, yang tampan, yang kaya, yang saleh. Al-Fatihah. Hai tengok bapak tu dari Aceh dulu kan, dulu dari Kebahan Syah itu ke Aceh Pak. Yang ini pegangnya. Yang doa-doa, yang sudah punya istri, punya anak, sampai ke sana berdoa juga. Minta apa Pak Ustaz? Minta jodoh. Kan sudah ada, minta tambah. Istrinya di belakang bilang sama istrinya, "Dik, amin yang besar ya." Kata Bang Amin yang besar. Amin boleh doa beliau baca. Suami berdoa di depan, istrinya enggak dengar. Ternyata dia berdoa dalam hatinya, "Ilahi rabbiyan sayyidina maulana Tuhan." Nabi darah baru gulung saboh yang tadi, yang cantik, yang putih, yang kaya, yang salihah. Rumah awaya Allah, nurul patumba, musibahan babi al-jusa. Istri belakang, istrinya tak tahu. Ternyata istrinya berdoa juga, "Ya Allah, minta suami saya jangan kawin lain." Tapi bilang amin, belum berani, jadi akan mengkawin. Ternyata Nabi Allah ada. Setelah berdoa itu nampaklah Siti Hawa menjauh di sana, turunlah Nabi Allah Adam, akhirnya bertemulah dengan Siti Hawa. Di tempat pertemuan Adam dan Hawa itu dinamakanlah Padang Arafah, tempat wukuf. Maka al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf maka kita tidak dinamakan haji. Maka orang yang umrah tidak ada wukuf. Maka dia bukan haji, haji kecil istilahnya. Rupanya begitu Nabi Allah Adam bertemu Siti Hawa, dari mulut mereka keluarlah suara, "Rabbana yang boleh karena ketika dalam nama betul kan? Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa ilam taghfir lana, jika Engkau tidak mau mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami orang yang rugi ya Allah. Ya, ini kelebihan Nabi Allah Adam mengatakan dirinya Rabbana zalamna. Balik Nabi Yunus begitu berada di perut ikan, keluar dari mulutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Jadi Nabi Adam fil zalim. Nabi Muhammad istighfarnya paling banyak. Ada riwayat mengatakan 70 kali dalam satu malam, ada yang mengatakan 100 kali Nabi istighfar mohon ampun kepada Allah. Padahal Nabi-Nabi ini tidak punya dosa, tapi merasa diri berdosa. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada dosa merasa diri berdosa. Kita yang penuh dengan dosa, malah merasa diri tidak berdosa. Halo bro. Daniel istighfar Mbak Hamadiah kok. Ada orang tahlil di situ istighfar. Astagfirullahaladzim. Lu pada listrik pada. Sedang istighfar tadi mungkinnya PLN. Rupanya Nabi Allah Adam mengatakan balamna. Ternyata doa Nabi Allah Adam ini belum diterima oleh Allah. Doa Nabi Allah Adam bainas samawati wal ardh, antara langit dan bumi. Rupanya sudah lama sekali Nabi Allah Adam, bertahun-tahun lamanya Rabbana zalamna. Doa Nabi Allah Adam belum dijawab oleh Allah. Ternyata dalam sebuah riwayat, pada satu saat Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah. Dikaitkanlah doanya dengan nama Nabi Muhammad. Faghfir lana ya Allah bibarakati Muhammadin. Ampunkan kami ya Allah dengan berkat Muhammad.
aras bergoyang, gok-gok aras. Ternyata begitu nama Nabi kita disebutkan, aras itu goyang. Ibu tahu aras, Bu? Bu, tahu aras? Aras itu di langit yang ketujuh. Aras ada di langit yang ketujuh. Ibu tahu langit yang ketujuh? Pas di atas langit ke-6. Langit ke-6 dia, langit ke-5 pasti. Rupanya aras bergoyang. Dikala itulah Allah menjawab, ya Adam, kaifa arafta walam akhluquhu. Adam, di mana engkau kenal Muhammad walam akhluquhu? Muhammad itu belum kuciptakan. Nabi Adam yang pertama, Nabi Muhammad khatimun nabiyyin, penutup segala nabi. Tapi Nabi Allah Adam berdoa dengan nabi yang terakhir. Padahal beribu-ribu tahun lamanya diselang oleh nabi-nabi yang lain. Ada Idris misalnya, Nuh, Saleh, Zakaria dan sebagainya. Nabi Muhammad yang terakhir, tapi Nabi Allah Adam berdoa dengan nabi yang terakhir tersebut. Maka Allah bertanya, kaifa arafta? Di mana engkau kenal? Apa kata Nabi Allah Adam? Lama khalaqtani ya Rabbi. Dikala engkau ciptakan aku, wahai Tuhanku, fayanfukhu min ruhi. Jika engkau tiup ruh ke dalam tubuhku, ternyata ruh itu dari ujung kaki naik sampai ke tenggorokan. Begitu roh itu berada di tenggorokan, warafa'ir ra'si, aku angkat kepalaku. Ra'aitu fi kawahidil arsy, kata Nabi Adam. Aku lihat pada tiang aras, maktub tertulis di tiang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alimtu ya Allah, aku tahu. Di tiang aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah namamu ya Allah ada nama Muhammad. Kalau bukan Muhammad itu makhluk yang mulia, tidak mungkin ada namanya setelah namamu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah dengan berkat nama Muhammad. Nama bukan Muhammad. Menampunkan Allah. Artinya Nabi belum diciptakan, baru ada namanya saja. Nabi Allah Adam berdoa dengan nama tersebut. Ya Allah, ampunkan kami dengan nama Muhammad itu. Maka apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, benar engkau wahai Adam. Barulah diterima doa Nabi dengan berkat nama Nabi Muhammad. Sampai dalam satu riwayat, Nabi Allah Adam rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong engkau nampakkan Muhammad. Allah berkata, wahai Adam, Muhammad belum kuciptakan. Walau belum engkau ciptakan, tolong engkau nampakkan rupa Muhammad. Bagaimana Muhammad itu dan engkau ciptakan Allah? Rindu sekali saya ingin melihat Muhammad itu. Maka Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, angkat kedua tanganmu. Lalu lihat di kuku tanganmu, jika dan bau kedaro, di induk tanganmu, di jari jempol tanganmu, lihat. Diangkatlah tangan Nabi Allah Adam. Lalu Nabi Adam melihat ada Muhammad, Nabi kita nampak yang akan diciptakan oleh Allah di dunia. Waktu diangkat begini nampak Nabi Muhammad, lalu Nabi Allah Adam mengecup dengan mulut lalu disapukan di matanya. Maka kata Nabi Muhammad, Nabi Adam saja rindu kepadaku. Begitu pula dengan umat-umatku, bila kalian mendengar namaku disebut di kala azan, watayadani kena Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat dua tanganmu, kata Nabi Muhammad. Membuat dua jaramu. Lalu baca, marhaban bi zikrillah qurratan a'yunina bika ya habibi ya Rasulullah. Kecup dengan mulutmu, sapu di matamu. Insya Allah, kata Nabi, dijamin oleh Nabi Muhammad, siapa saja yang melakukan ini rutin, dia dijamin oleh Nabi tidak akan buta sampai mati. Buta sampai mati. Ini kelebihannya. Begitu hebat nama Nabi kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Adam diampunkan dosa dengan nama Nabi kita. Malam ini kita yang hadir bukan lagi dengan nama Nabi kita, tapi dengan Nabi langsung yang kedua. Foto Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, mentanyo malamnya dengan Nabi Muhammad. Foto. Siapa lebih dekat? Lebih dekat kita malam ini. Kenapa? Nabi Adam diselang oleh ribuan nabi-nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Kita malam ini adalah umat Nabi Muhammad.
Aneh bilang itu. Artinya judi dekat kita. Kalau Nabi Adam diterima doa oleh Allah karena nama Nabi, maka malam ini kita berdoa bukan lagi dengan nama, tapi dengan orangnya, dengan Nabi kita yang luar biasa kemuliaannya. Malam ini kita peringati, yaitu hari kelahirannya. Mungkin besok kita kenduri lagi. Besok mungkin ada selawat dan sebagainya. Maka hadirin yang berbahagia, Nabi Adam dulu jaromno, kita umat Nabi Muhammad, yuk kita angkat tangan, kita berdoa dengan nama Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim islamana wa sallim amwalana. Sallimna ya Allah min bala'i corona ya rabbal alamin. Sallimna ya Allah wa ahli baitina. Sallim sahibil makan ya karim min bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Bibarakati Ka'bah Baitullah wa bibarakati Makkatil Mukarramah wa bibarakati Madinatil Munawwarah wa bibarakati Nabiyika wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa qina ya Allah 'adzabannar wa qina ya Rahim 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata warga yang mensangka-sangka aduh kayak gunung juga ibu dah di Medan di tengah cium mentang dawa dari itu sana kau di motor ternyata apa orang dah berjauh dulu. Nah ibu alhamdulillah insyaallah ya, jam tengah pukul 12:10 waktu Indonesia bagian Medan. Insyaallah dari waktu dan kesempatan kita akan berjumpa di waktu dan kesempatan bila Allah mengizinkan. Lebih dan kurang dari bisa mohon maaf. Akhir kalam usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.